action. Hello, Elviers. Welcome to our channel, 17 Podcast by Team Elvi 17. Jaya. Oke, hari ini dalam podcast hari ini kita mau ngebahas sesuatu nih. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalan diri dulu. Jadi pertama gue, Hi Elviers, aloha, perkenalkan nama gue Clara. Aloha Elviers, gue Sultan Harai. Aloha Elviers, gue Jessica Jayadi. Aloha Elviers, gue Hari. Aloha Elviers, gue Patricia. Aloha Elviers, gue Karen. Aloha Elviers, gue Indah. Aloha Elviers, gue Sams. Aloha Elviers, gue Musa. Aloha Elviers, gue Axel. Hai guys. Jadi kalau udah kenalan dan pada tahu dengan tim LV17 semua. Oke, jadi pembahasan kita hari ini tentang apa nih guys kira-kira? Apa ya? Apa nih? Apa nih? Apa ya? Kasih tahu dong. Jeng, 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 jeng. Pembahasan hari ini, pembahasan kita hari ini adalah soft skill. Apa tuh? Apa itu soft skill? Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam tentang soft skill, aku mau jelasin dikit ya tentang soft skill itu apa. Menurut Google nih, soft skill itu adalah kemampuan non-teknis pada diri seseorang yang terbentuk secara alami berdasarkan lingkungan sekitar, pendidikan, dan pergaulan. Nah, daripada kita cuma tahu arti soft skill dari Google, kita tanya nih salah satu dari tim LV17, ada yang mau jelasin nggak soft skill itu apa? Mungkin Sams? Ya, aku boleh. Boleh. Menurut gue, soft skill adalah kepribadian atribut personal serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Itu menurut gue. Okay. Gue mau tanya dong buat Excel. Excel tau nggak apa? Kalau menurut gue sih, soft skills itu ya sama yang kayak tadi lu bilang, skill-skill yang bisa bikin lu sukses di dunia kerja, tapi tanpa harus dihitung secara teknisnya. Benar sih. Dari arti-arti soft skill ini kayak penting banget ya, tapi jangan dijelasin dulu kenapa pentingnya. Kita ke pertanyaan-pertanyaan yang lain, oke? Pertanyaan pertama nih, menurut kalian pentingnya soft skill pada kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang mau jelasin? Jessica mungkin? Gue boleh deh. Boleh, Mas. Kalau menurut gue nih, definisi kenapa pentingnya soft skill, sangat diperlukan untuk kecakapan hidup seseorang. Ada juga yang menekan bahwa soft skill merupakan kunci menuju hidup yang lebih baik, sahabat lebih banyak, sukses lebih besar, dan kebahagiaan yang luas. Contohnya nih, contoh yang major yang udah dibilang sama Axel tadi, soft skill dapat meningkatkan produktivitas di tempat kerja dengan kemampuan contohnya manajemen waktu yang baik. Itu sih menurut gue. Nice. Ada yang lain nggak mau jelasin juga? Gue boleh deh. Menurut gue soft skill itu penting banget buat di dunia kerja, apalagi bisa meningkatkan produktivitas, juga bisa ngebuat kita bonding sama rekan-rekan kerja kita supaya hasilnya yang maksimal. Kayak misalnya teamwork itu penting banget buat di dalam pekerjaan kan. Itu aja dari itu. Oke. Setuju. Lanjut. Oke. Next question nih guys. Soft skill apa sih yang kalian punya dalam diri kalian masing-masing? Karen? Oke, kalau menurut gue nih ya, nggak tahu sih orang lain lihat gue gimana. Tapi menurut gue yang gue punya adalah teamwork. Kenapa gue merasa gue punya soft skill itu? Mungkin karena gue lumayan bisa untuk bekerja dalam suatu kelompok. Bahkan gue lebih suka buat bekerja dalam suatu kelompok dibanding individual. Dan contoh-contohnya
kalau teamwork itu kan bisa bekerja sama, bisa menerima ide dan saran dari orang lain, mau menerima feedback gitu kan. Jadi itulah alasan kenapa gue milih teamwork. Oke, dari pengalaman saya berteman sama Karen juga tuh saya melihat ada jiwa-jiwa teamwork ya dalam diri Karen ini. Bener. Asli loh. Tepuk tangan untuk Ibu Karen. Thank you. Mungkin gue mau tahu lagi nih soft skill dari saudara Hari ya. Boleh jelaskan nih soft skill Bapak Hari itu apa aja? Kalau gue jelasin satu aja ya, soft skill gue menurut gue sendiri itu gue tuh punya soft skill yaitu etika kerja. Kenapa? Karena gue suka kerja. Menurut gue kerja itu sesuatu yang sangat sakral dan apa ya? Gue tuh sangat suka kerja aja gitu. Kayak kalian pernah nggak sih tidur terus ada kerja yang belum dikerjain? Gue nggak pernah loh. Gue selalu kerjain dulu baru gue tidur. Nah itu menurut gue soft skill gue adalah kerja, etika kerja. Teman-teman yang lain ada pengalaman yang sama nggak dengan Hari ini? Beda ya kayaknya. Tidak, kayaknya. Masing-masing pribadi berbeda ya. Pasti deh. Anaknya produktif ya. Nggak tenang kalau pekerjaannya nggak selesai. Nice one. Karena kehadiran hari ini, kita menjadi sadar akan tugas-tugas kita tuh kita harus lebih cepat lagi menyelesaikannya, ya kan? Betul-betul. Tepuk tangan untuk Bapak Hari. Nice. Nah, kita pindah ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Menurut Patricia, cara mengembangkan soft skill yang kamu punya tuh apa? Dan bisa jelasin nggak soft skill kamu tuh apa? Biar kita tuh Elvirs tahu gitu. Menurut aku sendiri, menurut gue, soft skill gue itu time management. Karena gue itu sebisa mungkin, misalnya kalau ada tugas yang datang nih, gue biasanya udah jatah-jatahin nih, hari ini gue kerjain yang ini, hari ini gue kerjain yang ini, supaya semua itu bisa selesai, gitu. Nah, cara untuk mengembangkannya itu sebenarnya mungkin berlatih ya, maksudnya kayak setiap ada tugas gitu kita buat to-do list dan memprioritaskan sih sebenarnya. Kalau gue kayak gitu. Cuman kalau saran nih buat teman-teman yang mau mengembangkan soft skill ke depannya gitu, yang lain-lain gitu ya. Menurut gue sih selain berlatih gitu ya, tergantung soft skill apa yang kalian punya gitu. Mungkin kalau kalian orangnya suka dimotivasi gitu, itu kalian dengerin podcast, guys. Dengerin podcast tuh bikin kalian tuh jadi kayak termotivasi gitu. Jadi ya gitu sih menurut gue. Boleh tahu podcast apa sih yang harus Elvirs dengar biar termotivasi? Podcast ini dong, podcast ini tentunya. Seventeen Podcast. Seventeen Podcast, iya. Betul. Aja. Nah, gue juga mau tahu nih cara mengembangkan soft skill dari saudari Indah. Boleh dijelaskan dan memberitahu Elvirs di rumah soft skill kamu itu apa? Oke, terima kasih. Jadi kalau gue rasa soft skill yang gue punya yaitu adaptability, yaitu gue punya kemampuan dan kemauan untuk bisa beradaptasi dengan baik. Nah, hal ini juga kenapa bisa begitu? Karena gue cukup konsisten dan tidak terpengaruh dengan keadaan. Caranya gimana? Seperti yang udah disebutin, kalau soft skill itu tumbuh dari lingkungan. Jadi mungkin tips yang pertama, kita juga bisa memilih lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu tentu saja mempengaruhi kepribadian kita. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus berusaha untuk selalu menjadi yang terbaik. Itu sih tips dari aku. Benar itu, Elvirs. Lingkungan itu sangat berpengaruh, sangat besar untuk ke produktivitas kita. Pengalaman saya sendiri nih guys, Elvirs, itu sebenarnya anaknya malas banget. Tapi karena lingkungan kelompok-kelompok gue ini anaknya ambis parah, gue tuh jadi terbawa untuk ambis, karena gue tuh sadar kalau gue malas tuh bakal ngerugiin teman-teman gue. Jadi kalian tuh harus sadar diri ya guys. Nah, pertanyaan selanjutnya nih boleh dari Kak Sultan ya. Oke. Kak Sultan tuh soft skill apa sih yang paling penting? Kalau untuk Sultan sendiri, soft skill yang paling penting dalam diri seseorang itu adalah komunikasi dan kerjasama tim tentunya. Karena apa? Komunikasi itu adalah penghubung kita satu sama lain antara satu orang dengan satu orang yang lain.
begitu juga kita harus memahami suatu komunikasi yang bisa memberikan kita hubungan yang baik sesama kita, seperti itu. Sedangkan kerja sama tim tentunya kita tidak akan bisa hidup sendiri, kan? Jadi kita perlu kerja sama tim yang baik, bisa membantu sesama, bisa mengerti atas keadaan orang lain, seperti itu. Jadi kita harus bekerja sama untuk menggapai sesuatu yang baik gitu ke depannya. Seperti itu kalau menurut Sultan. Make sense sih. Kita tepuk tangan untuk Kak Sultan. Meaningful, insightful banget. Terima kasih ya Kak Sultan untuk para Elviers di rumah. Oke, jadi gue bisa ambil kesimpulan nih dari jawaban-jawaban kalian tadi, kalau soft skill itu ternyata penting banget, baik untuk dunia pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari kan. Dan cara mengembangkan soft skill pun beragam-ragam, mungkin seperti yang Patricia bilang tadi tentang soft skill-nya, yaitu time management, seperti membuat to-do list, biar dia tahu prioritas yang harus dilakukan pada hari itu, dan dia melatih terus soft skill-nya. Nah, sama cara mengembangkan soft skill menurut Indah, yang soft skill-nya adalah adaptability, seperti mencari lingkungan yang positif, karena lingkungan itu sangat penting untuk keproduktivitas Elviers di rumah nih. Jadi mungkin itu aja kali ya, atau ada tambahan dari tim Alfi 17 tentang soft skill? Gak ada sih, udah aja. Iya, ada. Cukup. Oke. Itu hanya buang-buang waktu, guys. Oke. Jadi, maybe itu aja kali ya, guys, tentang soft skill pada hari ini. Terima kasih banyak udah nonton. Kita sudah sampai ke penghujung podcast kita. Oke, Kak. Oke, Elviers. Terima kasih sudah menonton kami. Tim Alfi 17 pamit undur diri. Jaya. Salam. Hasta la vista. Oke.